Apa salah saya? Jadi Saya kan cuma mendengarkan Bapak yang menjelaskan. Oke, saya untuk apa kamu belajar seperti itu? Saya off aja. Kamu bandel. Bisa gitu. Sabar Pak Lamsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel saya Hamna Gaem. Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Seperti biasa, sini kita akan mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Suma dengan Pendeta Lamsen Nebaho ya. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Dapat pengajaran dari ustaz-ustaz yang membenci Alkitab kami. Lalu ajaran Alkitab kami dipelintir, ya, dipelintir, di framing atau gimana, bikin macam-macam cara. Padahal bukan begitu ajaran Alkitab kami. Kami kan tahu semua itu, cuma kami tidak bisa ngomong. Nggak kuat suara kami melawan omongan-omongan para ustaz itu di masjid-masjid, di mana, di pesantren-pesantren, di apa? Mana ada di pesantren orang bahas Yesus, Pak? Itu di apa tuh tetap dibahas. Masjid aja dipakai mic kedengaran kok. Mana ada dia bahas Yesus? Mereka bahas Nabi Isa, Pak. Saya udah umur berapa ini, Ma? Saya tidak mau bohong. Ya Isa itulah ajaran kita saya kami. juga sudah Orang berumur, itu sudah Bapak. palsu lah, Tauratnya sudah tidak benar. Kan begitu tuh diajarkan di masjid Anda itu. Di mana-mana. Oh, kalau itu ya betul. Ya, Mengenai Torah ya. pengajian-pengajian. Itu selalu. Itu kitab mereka tidak benar apa segala. Bedakan dengan ajaran Kristen. Tidak pernah menyinggung agama orang lain. Coba pergi ke gereja, ke sekolah-sekolahnya. Sekolah agama Kristen. Tidak pernah menyinggung agama orang lain. Tapi lain dari Islam ini sendiri. Menyinggung ajaran orang lain. Diajarkan tapi tidak benar. Salah. Tidak seperti itu. Makanya orang Islam itu selalu benci kepada orang Kristen. Karena menerima ajaran yang tidak benar. Tidak Ya, seperti tapi itu. kan gini loh, Pak. Termasuk cuma ini. Begini loh, Pak. Mungkin yang Bapak lihat itu secara langsung. Bukan Bapak lihat. Memang kenyataan seperti itu. Kenyataan. Saya dengar-dengar di masjid, dengar-dengar di pengajian-pengajian. Contohnya ya, saya aja masih anak kecil, saya ketemu. Dia bilang, Bapak orang kafir ya? Ya karena dia baru tahu saya Kristen kan. Dulu karena pernah ini, saya pernah buka, dulu kan ada internet, warnet. Jadi anak ini rajin masuk ke warnet saya. Suatu ketika saya buka nyanyian orang Kristen. Bapak kafir ya? Mulai dari situ dia tidak mau datang lagi. Coba bayangkan. Coba. Setelah dia tahu saya Kristen, tidak datang. Kalau kafir Ya, kan, mungkin takut di ini, Pak. Mungkin takut didoktrin. iya atau makanya justru itulah terlalu pikiran negatif terhadap orang lain. Agama lain. Karena itu kan fakta, Pak. Orang keliling-keliling bawa Indomie, Ya, bawa makanya itu pikiranmu majalah-majalah, itu jajakan negatif Yesus terhadap ke orang-orang. Pikiran Jadi seperti mereka itu yang selalu trauma gitu. diajarkan kepada kamu. Makanya kamu benci terhadap Kristen. Makanya ajarannya pun diputar balik. Pak Lamsen, bukan dibenci, Pak. Coba Anda lihat di Apa kitab. maksudnya ajaran Alkitab itu diajarkan di masjid? Nah, apa maksudnya itu? Tidak ada, Pak, Alkitab di masjid itu, Pak. Tidak ada itu, Apa Pak. dengan Kristen? Nah, sekarang itu sama orang lain. begini loh, Pak Lamsen. Ajaran begitu. Coba lihat kitab yang tadi Bapak buka di Ulangan 13 di nomor 2 itu, Pak. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu tidak terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain, ini sudah penistaan, Pak. Karena di situ bukan Allah seharusnya. Loh, ini kan ilah. penjagaan sama bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel. Ya, tapi kenapa ada Allah lain? Harusnya ilah lain. Kalau mau kali bahasa Arab, itu ilah penulis lain. yang salah. Ilah lain walau itu jangan. Nah, itulah aku bilang Maksudnya agama apa? Anda secara Maksudnya tujuannya apa? terstruktur Gitu. dan sistematis menistakan kami. Iya. Gitu Kamu loh, itu Pak. menarik diri. Bagi kami maksudnya bukan Allahnya orang Iya. Islam, bukan. Nah, itu bagi Saya Bapak. tidak Tapi kesana, kenapa tidak kesana menggunakan pikiran kata saya. Allah? Tapi Kenapa Anda tidak ini menggunakan karena kata mengaku ilah? Allah itu hanya nama Allah Tuhanmu, terlalu bisa, langsung Pak. meneret seperti itu. Iya. Nggak Padahal boleh, dari- nggak boleh. Sebelum nggak Islam boleh. ada, orang kitabnya orang Kristen itu sudah mengatakan menuliskan Allah. Belum ada Al-Quran. Itu memang sudah dari sononya begitu. Mau diapain? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak, ya Ini begitu. kata Allah diambil dari kata Bicaranya. apa? Kok bisa Itu jadi Allah di situ? bicaranya. Orang-orang Arab kuno, orang Arab sebelum ada Islam sudah dikatakan itu Allah, ilah itu. Jadi jangan kamu Kan salah. salah, Pak. Kalau Salah. bahasa Arab itu Ustadz yang selalu sembahan itu Ya. bisa ilah atau Ya. atau Jadi, Rab. sebelum Gitu. ada Islam, sebelum ada Al-Quran, di Arab sana sudah mengatakan Allah.
Ya, sedangkan ini nanti Ya, saya katakan kamu marah kepada saya. Saya tidak mau mengajarkan, tapi Ya lihatlah itu keliru hadis-hadis. Bapak. Itu mereka menyebut Allah itu untuk menyebut Yohid. Bukan Islam dia, belum ada Islam. Iya Jadi- benar, tapi kata Ya, Allah itu makanya. mereka Jadi orang rujukan Kristen kepada datang. Hasem, Jadi- YTFAP, bukan kayak jadi- kitab Anda sekarang ini sangat menghina ke Iya. Islam gitu loh. Jadi Pak. bukan menghina Islam itu, berarti menghina Waduh. orang Arab dulu lah kalau begitu. Jangan kamu langsung menghina Islam. Kamu sendiri Menghina juga Islam orang- ini Pak. Jangan Ya. engkau, mari kita Makanya mengikuti pemikiran itu Allah terlalu lain. terlalu picik, pikiran picik. Kamu Oh tidak nggak bisa Pak. Ya, Kami Ustaz, ngerti kok apa belajarlah tujuannya berpikir sebut-sebut dengan Allah luas. gitu. Belajar Oke, berpikir kembali dengan kepada tema sejarahnya. tadi. Kembali kepada tema. Lihat Nah, sejarahnya. Makanya jangan putar-putar seperti sana kemari. Jadi pertama silakan. sekali bukan Islam yang mengatakan, bukan Muhammad yang mengatakan Allah. Sebelum lahir Muhammad sudah ada kata-kata Allah di bangsa Arab kafir sana dulu, bangsa Arab dulu. Allah ya itu. udah. Bapak nggak sampai ke patung, sana pemahamannya. ada berhala patung atau ada pokoknya patung itu batu itu namanya Allah. Jadi Ya bukan udah. Allah yang orang Islam itu. Jadi kamu harus tahu udah. itu, ya. Iya. Nah sekarang kita kembali ke tema tadi. Oleh ketemu tadi. Siapakah Ya. Yesus? Kenapa Yesus Ya. mengatakan aku dah Alfa dan Omega? Iya, Ya. silakan. Oke, terima kasih. Ya. Yohanes 6 ayat 38. Ini kita mau cari menyelidiki perkataan Yesus siapa dia ya. Iya, silakan Pak. Kita baca, jangankan saya, jangankan kamu, Juma, sudah hidup Iya. ribuan tahun dari jaraknya dengan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri Iya, baru tahu dia siapa Yesus sesaat sebentar lagi mau naik ke surga meninggalkan dia. Sesaat Iya. Yesus mau meninggalkan mereka. Si Filipus juga sampai bertanya, siapakah Yesus? Padahal sudah lama dia bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak kenal dengan dia, apalagi cuma dengan saya. Belum kenal. Iya. Mari kita Betul, selidiki betul. dulu perkataan Yesus tentang dirinya. Silakan. Yesus Iya, silakan. memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Iya. Dari situlah maka murid-muridnya mengenal Yesus. Maka kita pun kalau kita simak ini perkataan Yesus, cara dia memperkenalkan dirinya, baru kita kenal dia. Mari. Mari Pak, mari. Oke, mari. Bukan Mari. Yohanes 6 ayat 8. Yohanes. 6 ayat 38. Oke, silakan Pak. Saya ambil kesimpulannya aja. Jangan semua saya baca-baca. Ya. Aku telah turun dari surga, kata Yesus ya. Iya. Jadi ya, aku telah turun dari surga. Ini ada kata-kata Yesus tentang mengatakan aku turun dari surga. Jadi dari sini saja dia ini penghuni surga. Iya. Tidak mungkin ada makhluk dari surga turun kalau dia bukan penghuni surga. Iya. Oke, Yesus penghuni surga. Oke. Nah, Terus. penghuni surga dia. Ya. Heeh. Dan Terus, Pak? tidak ada manusia di surga zaman Iya, itu. iya. Tidak ada. Sampai Siap, sekarang juga siap. belum ada manusia di surga. Ya. Iya, Dan silakan. Yohanes Lanjut 8 Pak. juga. Ya, dijelaskan balik. Aku bukan dari dunia ini. Artinya dia dari surga. Iya. Ya. Jadi saya tanya, kalau begitu baru bertanya si Filipus. Iya. Kata di Yohanes 15 ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau kan tadi dari tadi kan Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa dan Bapa aku masuk, aku keluar dan masuk ke dalam Bapa. Saya juga baca saya baca dulu ya. Ini perkataan Yesus ini. Aku keluar Yohanes 4 Aku, aku turun dari surga. Ya, turun dari surga. Dan Yohanes 8 ayat 2. Aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Dialah yang mengutus Ya. aku. Nah, dia yang mengutus aku. Lalu si Filipus bertanya, kan bingung dia. Masa Iya. Yesus keluar dari Bapa? Iya. Masa masuk lagi ke Bapa, Allah Bapa? Iya. Bingung dia kan? Seperti saya juga bingung sebetulnya. Saya juga harus bertanya itu. Gimana Bap? Yesus ini keluar dari Bapa, masuk ke Bapa. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, nah, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau begitu, loh, baru makanya dia bingung kan? Saya juga bingung sebetulnya. Seperti kamu juga pasti bingung. Bagaimana Iya, Yesus iya. keluar dari Allah Bapa? Lalu Iya, kata iya. Yesus kepada Filipus, Filipus, Filipus. Iya. kamu bodoh banget sih. Kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku, Aku. namun engkau tidak mengenal aku. Nah itu bahasa saya ya. Tapi ayatnya Iya. tertulis begini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kalau aku Yesus mengatakan, bodoh kamu Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu tetap tidak mengenal aku, siapa aku. Nah, jadi kita Iya. artian itu ya. Jadi dilanjut Yesus, barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Oh. Bagaimana kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Iya, iya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Artinya murid Yesus itu tidak mengenal murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini lagi yang bikin saya bingung lagi. Bagaimana Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus? Nah, iya. Jadi kalau siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. lihat gitu ya, Bapa. Bapa itulah ada aku adalah Bapa, itu kata dia lagi. Kan jadi bingung kita kan? Iya, Filipus berarti yang membunuh di perjanjian lama tadi itu Yesus, Pak ya? dengar dulu. Oh iya, sorry. Maaf. Ya. Nah. Ini sudah jelas kan, berarti Yesus itu adalah Bapa kan? Tapi sekarang Iya. kita lihat sejarahnya. Iya. Kenapa Yesus dia? Jadi Matius sudah katakan kepada Maria, ya, kepada Maria. Kan Iya. Yesus itu kan keluar dari Bapa. Iya. Keluar dari Bapa berarti masuk ke dalam rahimnya Maria. Heeh. Nah, lalu pesan malaikat kepada si Maria dan Yusuf, ya. Hei Maria, ada mengatakan Yusuf juga. Kalau dia nanti lahir, beri nama dia Yesus. Ya, beri nama dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, ya kan? Iya. Jadi sebelum dia jadi sebagai manusia, Iya. sebelum dia jadi sebagai manusia, namanya bukan Yesus, Oh. ya kan? Siapa dong? Jadi siapa namanya, Pak, sebelum jadi manusia? Ya itulah Allah Bapa itu siapa namanya? Oh, berarti benar yang membunuh di perjanjian lama di ulangan tadi itu Yesus. Tidak. Sebelum dia turun ke bumi ini sebagai manusia, namanya Yesus. Berarti dia bukan Yesus, namanya bukan Yesus. Tetapi Allah Bapa juga yang membunuh itu. Tapi oknum yang sama, Loh. namun beda, namanya beda Tapi gitu. namanya beda, bukan Yesus. Yesus juga artinya juru penyelamat. Tapi oknumnya sama. Nah, jadi Yesus ini kan kita bingung ya. Makanya Tuhan kami itu kan ajaib. Tidak bisa seperti apa yang kamu lihat. Dan otak dan logika manusia tidak bisa memahami itu. Ya. Jadi jangan dipermain-mainkan. Ya. Ya, jadi maksudnya yang membunuh di ulangan tadi itu sebenarnya Tidak Yesus, bisa. tapi Tidak bisa tapi dipakai namanya seperti itu. beda. Tidak, ini kan bukan matematika. A sama Enggak, lima. maksudnya Berarti kan lima dan siapa empat. yang melihat Tidak aku bisa. sama melihat Tidak Bapa. bisa. Untuk apa kamu sebutkan seperti untuk apa kamu Berarti di ulangan yang Untuk membunuh apa? itu kan Untuk apa? Bapa. Tidak, saya tidak berterima itu. Tidak begitu ajaran Alkitab. Maksud ajaran Yang Alkitab membunuh di untuk perjanjian lama menyelamatkan kan manusia. Bapa. Bukan untuk mengetahui tentang fisik Tuhan kami. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Enggak, maksudnya gini loh, tidak ada Pak. hak kamu untuk mengatakan itu. Tidak ada hak kamu mengatakan itu. Karena Enggak, itu kan ini kan data. Bapak kan tidak ngajarin bisa. kita Data apa ini. mengatakan? Tidak bisa. Yesus Bapak itu kan adalah ngajarin dari tadi dia tidak ini. sebagai manusia. Waktu mau disuruh membunuh itu bukan sebagai manusia dia sebagai Ya, Allah Bapa. Makanya dia bukan berarti Yesus yang itu- membunuh dengar. ini adalah pribadi dulu, yang sama. Dengar dulu. Yesus itu sebagai manusia. Jadi waktu dia memerintahkan Israel untuk membunuh itu kan dia tidak sebagai manusia. Berarti bukan Ya. Yesus. Gimana sih Tapi- kamu tuh? Nggak tapi bisa. hakikatnya sama, Pak. Jangan Pak, kau paksakan, jangan paksakan. Nggak bisa. Hakikatnya sama enggak? Nggak sama. Yesus Oh, itu berarti harus Tuhan Bapa ada berapa? Tuhan Bapa ada berapa? Saya bandar, kalau kawan saya tidak mau. Kalau begini saya tidak mau. Yesus itu adalah harus tubuh manusia. Sedangkan yang memerintahkan dia membunuh orang-orang di perjalanan itu bukan tubuh manusia. Gimana Bapak sih? jangan bikin saya bingung dong, Pak. Memang bingung kok masalah Tuhan kami itu tidak Enggak, boleh. masalahnya gini. Manusia. Tidak bisa. Bapak Tuhannya itu ada berapa? Tidak bisa. Enggak, Tidak Tuhan bisa. Bapak itu ada Oke, berapa? Kamu, saya untuk apa kamu belajar seperti itu? Saya off aja. Kamu bandel. Bisa gitu. Sabar Pak Lamsen. Kalau Yesus Namanya- itu kan tubuh manusia, ya. Sedangkan waktu Allah Bapa untuk menciptakan bumi tidak tubuh manusia, ya. Tapi hakikatnya sama kan? Bukan tubuh manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, namanya Yesus. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Iya, Jadi kalau oke. dia sebagai manusia di sana waktu itu mungkin dia Yesus, kan dia belum sebagai manusia. Tidak ada pakai tubuh manusia, tidak ada matanya, tidak ada tangannya, waktu nggak kelihatan. Sedangkan di sini waktu dia dilahirkan sebagai manusia, makanya itu tidak bisa disebut Yesus. Yesus itu harus ada tangannya, ada matanya, ada mulutnya, ada bisa kelihatan, bisa pegang. Ini kamu nggak Berarti bisa. Yesus itu Tuhan baru, Pak ya? Diamlah kamu di situ, kurang ajar kamu. Tuhan baru.
Jadi Seperti itu. Nggak jadi boleh. maunya gimana? Bapak jangan bikin bingung saya lah. Iya, kok Tuhan baru? Kok Jadi bilang- kalau bukan tahu Oke, Tuhan Anda, baru berarti gimana, dianya yang Ini membunuh Ustaz ya kan? kurang ajar, jangan saya itu. Mohon maaf, saya keluar ya. Ini Ustaz kurang ajar ini. Bukan gitu Pak Teman Lamsen. kalian, Apa? kalau Ustaz ini kan selalu menyakitkan. Pertanyaan-pertanyaan buat pertanyaan yang tidak ada di ajaran Alkitab saya. Dia selalu Nah, kan membuat Bapak sebuah mengatakan pertanyaan. tadi Yesus Mohon maaf, bukan yang maaf dengan membunuh. Kalau belajar Alkitab bukan seperti itu. Kenapa kamu putar-putarkan ajaran Alkitab saya adalah untuk mengajarkan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa kematian, bukan menjadi putar-putar seperti itu. Lah Oke. Bapak yang muter-muter bukan saya loh. Sudah. Kamu kurang ajar. Lo kok jadi marah? Apa salah saya? Jadi Saya kan cuma mendengarkan Bapak yang menjelaskan. Aku sampai saya sholat aja pun telat gara-gara Bapak bilang nanti aku yang menjelaskan tentang kitab saya. Kenapa giliran saya bertanya Bapak marah? Bapak nuduh saya menghina, gimana sih? Heran saya ini, bingung saya. Gimana sih ini teman-teman? Aku salah apa coba? Saya kan tanya baik-baik aja, dibilangnya aku menghina. Gimana itu? jadi begini Gurunda, kemarin itu beberapa waktu lalu dia ada mengatakan Tuhan saya ini membingungkan. Katanya gitu Gurunda. Nah itu dia. Ya Nah, makanya dia ampun. kayak gitu. Di sini pendeta Lamsen Naibaho sudah keluar dari Zoom ya. Karena dia marah-marah kepada Ustaz Zuma ya. Kita mau jelaskan dilarang, giliran dia menjelaskan kita nggak boleh nanya. Kalau ditanya marah, nah, kayak ginilah jadinya. Dia bingung Ada sendiri. yang resen? Iya. Ya udah saya pamit sholat zuhur dulu nih kawan-kawan, udah zuhur di sini malah udah lewat nih. Nanti kita lanjut lagi. Ya, Lamsen. iyalah. Sholat dulu kita ya, boleh ya? Iya, silakan Bang. Oke, baik. Silakan Bang. Baik, makasih Iya, banyak. biar ini. Ya, saya sedih juga tadi ini Pak Lamsen. Opung, jangan kau tinggalkan aku, Opung. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat antar Ustaz Zuma dengan pendeta Lamsen Naibaho ya. Sebenarnya bukan debat ya, tapi ya seperti Lamsen Naibaho ini memberikan nasihat kepada Ustaz Zuma, tapi sekalinya penjelasannya dibantah, malah kabur, malah marah-marah pendeta Lamsennya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.